Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 18 Februari 2021. Tema renungan dan saat teduh kita hari ini dengan judul Kebersihan Hati dan Kebersihan Mulut. Kebersihan hati dan kebersihan mulut. Firman Tuhan terambil dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Allah. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dalam Amsal 4 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar kehidupan kami menjadi kehidupan yang bersih secara totalitas. Bersih hati kami, bersih mulut kami, dan tatkala kami kehidupannya di dalam kebersihan, maka kehidupan kami bisa memberkati orang lain dan tentunya memberkati diri kami sendiri. Dimanapun kami berada, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah pendidikan, di tengah-tengah rumah tangga, dan dimanapun kami berada, kami membawa berkat-berkat kasih karunia dan bukan berkat-berkat permasalahan dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan selama pandemi hampir 1 tahun, saya mendapatkan begitu banyak curhatan-curhatan, keluhan-keluhan, masalah-masalah daripada kehidupan jemaat dan orang-orang yang saya kenal yang minta berkonsultasi dan konseling. Salah satu permasalahan adalah kata-kata, khususnya di dalam rumah tangga. Bagaimana istri sakit hati karena kata-kata suami. Suami sakit hati karena kata-kata daripada istri. Mertua sakit hati karena kata-kata dari mantu. Mantu sakit hati karena kata-kata mertua. Sebagian anak-anak yang saya bimbing sakit hati karena kata-kata gurunya sendiri dan orang tuanya sendiri. Ada juga yang sakit hati karena kata-kata daripada bosnya. Kata-kata itu benar-benar bisa membunuh. Kata-kata itu lebih tajam daripada pisau yang bisa menghancurkan kehidupan orang lain. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mana yang kita harus perbaiki? Di dalam cara berbicara, pendidikan bagaimana berbicara dengan santun, bagaimana berbicara bisa memenangkan, bagaimana bicara itu menyejukkan, bagaimana bicara itu bisa menyampaikan pesan dengan baik dan bisa diterima dan orang mendengarnya nyaman. Itu adalah pendidikan yang luar biasa. Namun sumber segala sesuatu adalah berangkat dari hati. Kalau yang diperbaiki hanya mulut namun hatinya tidak diperbaiki, maka engkau sedang bersandiwara, engkau sedang bermain lakon, engkau sedang bermain drama. Karena itu tidak terpancar dari hatimu, namun engkau poles, engkau kemudian buat luarnya itu menjadi begitu indah, menjadi begitu memikat, namun dalamnya itu penuh dengan kebusukan. Jadi sumber kata-kata berangkat dari hati. Orang-orang yang bicaranya itu adalah dalam sebuah ketulusan, maka kata-katanya akan penuh dengan kejujuran. Orang yang hidupnya itu hatinya penuh dengan sukacita, maka kata-kata yang keluar adalah memberi semangat. Tak kala orang yang hidupnya memiliki kedamaian, sehidupnya sudah didamaikan bersama dengan Allah, maka yang keluar adalah kalimat-kalimat yang teduh. Tatkala hatinya itu penuh dengan keinginan berbagi dan menolong orang lain, maka kata-katanya adalah tawaran untuk bagaimana Anda bisa membantu orang lain. Namun jikalau di dalam hatinya itu adalah kebencian, maka yang keluar kata-kata adalah hujatan. Kalau di dalam hatinya adalah ketidakpuasan, maka yang keluar adalah keluhan. Nah, kalau di dalam hatinya adalah keserakahan, maka yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang penuh dengan tipu daya. Kalau di dalam hatinya adalah kemarahan, maka yang keluar adalah kata-kata caci maki. Kalau di dalam hatinya hidupnya itu mengalami krisis diri, krisis identitas, belum selesai dengan dirinya sendiri, maka yang keluar adalah kata-kata gosip. Kalau di dalam hatimu penuh dengan kesombongan, keangkuhan, maka yang keluar adalah kata-katanya merendahkan orang lain. Inilah sumber daripada hati. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sewaktu engkau membersihkan hatimu, engkau tidak perlu berupaya
bagaimana mengatur kata-katamu. Karena itu akan otomatis. Kalau di dalam hatimu biru, yang keluar biru. Kalau di dalam hatimu merah, yang keluar merah. Kalau di dalam hatimu hijau, yang keluar juga akan hijau. Kalau di dalam hatimu adalah kejujuran yang menjadi nilai hidupmu, ya maka yang keluar juga adalah kata-kata yang penuh dengan kejujuran. Sahabat seperjalanan, sehingga membereskan bagaimana berucap, bagaimana berkomunikasi, bagaimana berkata-kata, itu dimulai daripada hati. Hati yang penuh dengan pertobatan di hadapan Allah, mengaku segala dosa-dosamu. Engkau dibersihkan, engkau akan mengalami damai sejahtera, engkau akan mengalami pemulihan. Karakter-karakter burukmu yang suka membenci, yang tidak puas, yang serakah, yang suka pemarah, yang krisis diri, yang suka angkuh, sombong, dan ingin merugikan orang lain, tatkala diubahkan menjadi hati yang penuh dengan kemurnian, yang penuh dengan kekudusan, maka engkau akan dipenuhi dengan ketulusan, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang damai, dan kehidupan yang sudah dipulihkan oleh Allah. Maka kehidupanmu akan hanya memikirkan bagaimana menjadi berkat buat orang lain, dan bukan merugikan. Dan kata-katamu pun juga adalah kata-kata yang keluar dengan kata-kata penuh dengan keindahan, karena hatimu juga sudah indah. Sebagian orang yang kata-katanya indah, kata-katanya luar biasa, namun hatinya buruk. Maka ini adalah penipuan, dan kita sering kali bertemu dengan seperti demikian. Untuk demikian, sahabat seperjalanan, harus bisa membedakan. Jangan percaya kepada kata-katanya, namun engkau harus percaya kepada apa yang ada di dalam hatinya. Namun ada yang berkata, Pak Pendeta, siapa yang tahu kedalaman hati orang kecuali Tuhan sendiri dan dia sendiri? Betul. Namun kita punya hikmat bijaksana untuk bisa membedakan orang dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Jangan engkau terperdaya, terpesona, engkau kemudian terkagum-kagum karena engkau hanya melihat bagian luar. Lihat bagian dalamnya, lihat kehidupan sebelumnya, sekarang mudah sekali. Lihat Instagramnya, lihat Facebooknya, lihat medsosnya, apa yang ditayangkan, apa yang diutarakan. Apakah mengumbar kesombongan, apa yang diupload, apa yang seringkali dikeluarkan, yang disampaikan. Itu adalah bagian-bagian sekalipun kita tidak bisa melihat kedalaman hatinya. Namun tatkala kita melihat langkah hidup sebelumnya, kita melihat track recordnya, apakah dia menjadi orang yang dipercaya di dalam kehidupan sebelumnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk membersihkan mulut kita. Kita harus membersihkan hati kita. Di dalam Mazmur pasal 141 ayat ketiga dikatakan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah di pintu bibirku. Dan ayat ini tidak hanya berbicara tentang berjaga di pintu bibirku, tapi berjaga juga engkau Tuhan berjaga di pintu hatiku. Sehingga pintu hati dan pintu bibir, dua-duanya harus bersih, harus bening, harus jernih. Harus kemudian steril dari berbagai macam kuman-kuman dosa, penyakit-penyakit dosa yang ada di dalam setiap diri kita. Tanpa kebersihan hati, kita akan sulit mengucapkan kata-kata yang penuh dengan keindahan, kata-kata yang penuh dengan berkat. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita berjuang. Selain kita bagaimana membersihkan fisik kita dari sakit, penyakit. Kita tidak ingin kena COVID, kita tidak ingin kena corona. Namun kita juga harus berjuang, kita tidak ingin kena sebuah penyakit yang bisa masuk ke dalam hatimu, yaitu penyakit dosa, dan kemudian hatimu menjadi kotor, hatimu menjadi busuk, hatimu menjadi jahat, sehingga kata-katamu pun juga adalah kata-kata menyakitkan, kata-kata gosip, kata-kata fitnah, kata-kata melukai, kata-kata kemudian merugikan orang lain. Mari kita berjuang untuk membersihkan hati dan membersihkan mulut kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, tantangan, rintangan, dan kesulitan dalam hidup ini, Tuhan yang membukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon dan berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan, mari kita berjuang membersihkan hati kita sehingga mulut kita pun adalah mulut yang bersih. Kata-kata yang keluar kita adalah kata-kata berkat, bukan kata-kata kutuk dan kata-kata yang penuh dengan dosa. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.